Afrodisiak yang diberikan adikmu bekerja sangat baik. Kau tidak nyaman kan? Hah? Jadi kesini saja, ayo. Aduh. Kakek mengirimmu padaku. Aku akan tanggung jawab. Jangan bergerak, ini penggerebekan. Kakek, bukan aku. Aku tidak melakukannya. Bukan. Kau ditahan. Kami harus menolongmu. Dan kau masih beralasan. Aku tidak menyangka anak tertua dari grup Wirawan bagaimana bisa menjual dirinya. Kak, kau tidak jijik pada dirimu sendiri. Kau tidur dengan siapapun. Kau tidak takut terjangkit. Cukup, sudah cukup, Luna. Mulai besok bersiaplah untuk sekolah di luar negeri. Kau tidak boleh kembali tanpa izinku. Ayah, bahkan setelah semua ini, kau masih pilih kasih. Kakek. Jangan usir aku. Kakek. Cuma aku yang bisa jadi anak tertua keluarga Wirawan. Matilah. Lihatlah, baju lengan rajut. Cuma 89.000. Halo, ini baju lengan rajut buatanku. Cuma 89.000. Rajut sendiri. Apa bisa sebagus brand terkenal? Tidak dulu deh. Mama bersedih. Mereka tidak tahu barangnya. Ayo kita tolong Mama. Mama! Anakku, kenapa kalian di sini? Baju lengan panjang rajut Mama. Sebagus brand terkenal. Sangat cantik. Lihat, dia sangat lucu. Iya. Aku mau beli baju lengan panjang rajut buatannya. Aku juga mau. Iya, Ayo kita lihat. Ini sangat bagus. Ini juga sangat cantik. Banyak sekali. Jenisnya bagus sekali. Aku ambil yang ini. Aku ambil yang ini. Aku ambil yang ini. Biar aku bayar dulu. Wow, itu Papa. Permisi. Lihat dan pilihlah dulu. Aku pergi sebentar. Tolong jaga sebentar ya. Papa, buka pintunya. Ini aku Sasa. Sasa, apa yang kau lakukan? Mama, pria di dalam mobil ini sangat mirip dengan kakak. Itu benar-benar dia. Meskipun begitu, setelah malam itu, aku tidak ingat wajah pria itu. Maaf. Itu bukan dia, Mama. Aku kehilangan Papa. Mama belikan makanan enak ya. Jangan sedih. Mama dapat uang banyak hari ini. Malam ini kita akan makan di pasar malam. Asik! Mama, aku tidak enak badan. Kau demam. Sasa? Dokter! Putrimu kenapa? Dokter, tolong selamatkan putriku. Demamnya sangat tinggi. Kemarikan, kau tunggu di sini. Silakan bayar terlebih dahulu. Tidak bisa ditunda, kemungkinan perlu ICU. Aku tidak merawat Sasa dengan baik.
Maaf, aku sedang buru-buru. Sepertinya aku pernah melihat dia. Wanita ini tidak pakai las kaki di musim dingin. Ayo. Pria tua itu sudah koma 6 tahun. Akhirnya dia bangun. Dia menanyakan tentangmu. Terima kasih. Kakek. Kakek sudah sadar. Aku memerintahkanmu. Kau harus menikahi anak pertama keluarga Wirawan. Jadi 6 tahun lalu, wanita yang kakek suruh itu anak tertua keluarga Wirawan. Kakek, 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 aku mendengarmu. Aku akan menikahi wanita itu. Pengawal, kemarilah. Dokter, kapan putriku bisa pulang? Pasien terkena alergi, dia masih demam, harus observasi 24 jam. Keluarga pasien bisa pulang sekarang. Terima kasih. Kakek. Dokter, apakah kakekku akan baik-baik saja? Dengan Dokter Seto di sini, Tuan Rudi akan baik-baik saja. Direktur sudah siapkan ruang tunggu untukmu. Silahkan tunggu di sana. Akan kami beritahu kalau ada perubahan. Terima kasih. Tidak peduli siapapun yang sakit, kau harus menjaga dirimu dulu. Cuma dengan cara itu kau bisa kuat untuk lainnya. Terima kasih. Tunggu. Jas ini, bagaimana mengembalikannya? Simpan saja. Pak Lugo, aku punya informasi tentang putri tertua keluarga Wirawan. Putri tertuanya itu Yola, umurnya 25 tahun. Dia anak satu-satunya Zain. Aku harus melamarnya secepatnya. Atur pertemuan, besok makan malam. Itu akan buat kakek senang. Mungkin dia akan sadar. Baik, Pak Lugo. Organ vital Sasa sudah kembali normal. Dia boleh pulang. Terima kasih, suster. Mama, jas siapa yang kau pakai itu? Dia adalah Lugo, ketua grup Brasta. Halo, ini sekretaris Pak Lugo. Apa ada yang bisa kubantu? Halo, namaku Luna. Bosmu Pak Lugo meminjamkan jasnya padaku. Aku mau mengembalikannya. Apa dia punya waktu? Akan kukirim alamatnya. Kau bisa datang ke sini. Pak Lugo makan malam di sini. Oke. Sayang, aku perlu pergi ke tempat lain sebentar. Kita makan malam di sana. Oke, Mama. Aku sudah bosan tiduran di sini. Wow, restorannya cantik. Pasti makanannya enak. Dasar pecinta kuliner cilik, kau duduk di sini dan pesan dulu. Mama mau kembalikan jas ya? Oke. Yola, itu adalah Yola dan Donna. Mereka yang menghancurkan hidupku. Maaf, ini area pribadi untuk Pak Lugo. Halo, asisten Dani sudah mengatur waktu untukku mengembalikan jas Pak Lugo. Permisi, wanita yang barusan masuk, apa dia punya hubungan dengan bosmu? Dia adalah tunangannya Pak Lugo. Apa Pak Lugo itu buta? Dia benar-benar menyukai Yola. Ini jas bosmu, dan ini uang laundrynya. Tolong kasih ke dia. Permisi, anak kecil yang bersamaku, kemana dia pergi? Dia pergi cuci tangan. Kau mengingat harus cuci tangan sebelum makan kan, nak? Oleskan dan kau akan jadi lebih cantik. Aku sudah jadi putri kecil yang cantik. Om ganteng ini bukannya dia yang ada di pasar malam. Halo Om ganteng, apa kau punya anak? Tidak. Dia terlihat seperti boneka kecil, siapapun ayahnya. Dia pasti beruntung. Kebetulan sekali, aku juga tidak punya ayah. Sini, biar aku bantu keringkan. Om ganteng, bisakah kita menjadi teman? Bolehkah aku minta nomormu? Akan kutraktir makan malam lain kali. Baiklah. Ini nomor pribadiku. Kalau butuh apa-apa, kau bisa telepon aku. Terima kasih. Sangat tampan. Pak Lugo, halo. Duduklah.
Hidungmu sangat tegas. Pekerjaanmu sudah selesai. Kalau aku bilang belum, kedengarannya aku mau jadi sempurna. Kalau aku bilang iya, apa Pak Lugo akan berpikir operasi hidungku gagal? Aku tidak merasakan apa-apa. Apakah dia sungguh wanita dari 6 tahun lalu? Nona Yola, kalau boleh bertanya, kapan pertama kali kau tidur dengan pria? Tahun berapa? Apakah kau sadar atau semua itu pudar? Dan apa kau pernah dapat cincin dari pria? Aku belum pernah punya pacar, jadi tidak mungkin aku dapat hadiah seperti cincin. Aku masih perawan. Apa Pak Lugo menguciku? Dia kira aku bodoh. Aku tidak bisa mengaku kalau pernah punya 10 pacar. Jadi bukan dia. Nona Yola, hari ini aku datang untuk diskusi transaksi denganmu. Pak Lugo, apa kau memintaku untuk menikah palsu? Pernikahan palsu cuma berlangsung setahun. Bisa kuakhiri dengan cepat. Tapi selama periode kontrak, kau bisa menjalankan semua haknya. Waktu kontraknya selesai, kau dapat kompensasi 1 miliar. 1 miliar? Kurang dari setahun aku bisa jadi Nyonya Brasta. Lalu aku bisa lakukan apapun yang ku mau. Kakek, akan kukabulkan permintaan. Tapi aku juga harus temukan wanita dari 6 tahun lalu. Jumat depan, aku akan ke rumahmu untuk melamar. Oke sayang, aku akan menunggumu. Luna? Bukannya seharusnya dia mati? Luna? Matilah. Cukup buruk, ternyata kau tidak mati. Tapi kau berani kembali. Kau benar-benar tidak tahu malu dan kau terlihat baik-baik saja. Kau... Luna, bukannya dia temanmu. Oh, apa itu si brengsek? Dia sudah besar. Apa maksudmu brengsek? Aku anak kecil yang berharga, umurku 5 tahun dan aku punya 2 kakak. Kami kembar 3. Sasa, kembar 3? Luna, kau ini sesuatu. Oh tunggu, itu pasti pria tua yang kau tiduri 6 tahun lalu. Tidak kaget kau berpakaian sangat polos. Membesarkan 3 anak sendiri pasti berat. Kaulah yang biasa, seluruh keluargamu polos. Tante, kaumu yang tercantik. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa mahalnya gaun ini? Luna, kau tidak tahu cara membesarkan anak. Anak ini selalu menyebalkannya denganmu. Yola, jaga mulutmu. Ibumu itu wanita selingkuhan. Itu membuatmu anak tidak sah. Apa kau gila? Kau berani memukulku? Luna, akan kubunuh kau. Lugo, dia menindasku. Lihat apa yang dia perbuat padaku. Kau tunanganku, jadi kau harus membela aku. Maaf, aku tidak bermaksud membuat gaunmu kotor. Tolong jangan pukul aku dan jangan pukul mamaku. Tante. Tante? Kau memanggilku tante? Bagus, Sasa. Dasar anak brengsek. Dia sudah minta maaf. Kau boleh pulang sekarang. Lugo. Baiklah, aku tidak akan merendahkan diri. Om ganteng, tante itu sangat jelek. Biar ku kenalkan pada mamaku yang cantik dan lucu. Apakah dia tipemu? Jadi dia mamanya Sasa. Sasa, berhenti. Tutup mulut kecilmu. Siapa papanya Sasa? Dia ini tunangan Yola. Apa dia sekongkol dengannya? Apa dia mencoba pakai putriku untuk mengancamku? Dia mati. Rumput di makamnya sudah 3 meter. Di mana aku pernah melihatnya ya? Mama, kali ini aku mau baju panjang rajut Putri Elsa. Mama, aku bukan anak 3 tahun lagi. Aku mau baju lengan panjang yang lebih dewasa. Baiklah, baiklah. Pasti kalian akan suka. Mama, bulan ini kau cuma membuatkan 1 untukku. 1 ini sudah cukup buatku. Mama, jangan kerja terlalu keras. Seno, Mama jarang mengajakmu untuk beli baju. Apa hebatnya beli baju di toko? Semua teman kelasku bilang buatanmu bagus dan menanyakan link buat beli. Sangat mudah dan kau tahu soal link.
Lihatlah, Kak. Hari ini aku bertemu Om Ganteng yang terlihat sepertimu dan Kakak. Apa mungkin dia papa kita? Kita lihat saja. Pria ini terlalu pintar, Mama tidak akan bisa mengurusinya. Tapi aku sangat ingin dia yang jadi papa kita. Kau dan Kakak sangat pintar. Dengan adanya kita bertiga, bagaimana bisa kita tidak memenangkan satu orang bodoh? Sasa, kau salah. Itu 3 orang bodoh lebih baik dari 1 dalang. Bu, apa kita sungguh akan beritahu kakek kalau Luna kembali ke kota? Tentu. Bukannya dia selalu melindunginya. Tidak hanya soal dia yang sudah kembali, tapi juga tentang 3 anak haramnya. Kali ini adanya dia di sini akan membuatnya jadi bahan tertawaan. Pria tua sangat peduli dengan reputasinya. Luna sudah membuatnya malu. Dia tidak akan dapat satupun dari keluarga Wirawan. Nona Luna, Om Hadi, ini sungguh kau. kenapa kau tahu aku tinggal di sini? Tuan Rudi menyuruhku untuk menjemputmu. Sudah 6 tahun, dia sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kakek. Tuan Rudi, Nona Luna kembali. Luna, kau kembali? Kakek, Luna, sudah 6 tahun, kenapa kau tidak telepon aku? Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? kakek, mana berani dia menelponmu? Dia dulu tidur dengan pria tua. Dan dia bukan pria tua. Oh, bukan pria tua. Berarti pasti orang aneh. Sudahlah, berhenti berdebat. Luna akhirnya pulang. Kakek tidak hanya tidur dengan pria tua, dia juga punya 3 anak dari pria itu. 1 putri dan 2 putra. Apa? Apa? Dia benar melahirkan anak-anak itu. Keluarga Wirawan itu keluarga terkemuka dan terhormat di kota ini. Kau sungguh mempermalukan kami. Mereka anakku, bukan anak haram. Logikanya, Yola anakmu dengan Dona juga anak haram. Tidak sopan sekali. Tidak ada cara lain bicara dengan yang tua. Katamu 3 anak itu tidak haram kan? Lalu siapa ayahnya? Ketiga anak itu sangat kasihan. Mereka akan menjalani hidup tanpa sosok dan kasih seorang ayah. Cukup, anak itu tidak salah apa-apa. Luna, sini duduk sebelah kakek. Kakek, seharusnya aku tidak kembali. Kau membesarkan ketiga anak sendirian. Itu tidak mudah, kembalilah. Tidak boleh, keluarga paling terkenal di kota ini, keluarga Brasta, akan datang untuk melamar. Kalau keluarga Brasta tahu dia punya 3 anak di luar nikah, 3 dari mereka akan berpikir keluarga Wirawan rusak moralnya, tidak punya sopan santun. Kalau mereka tidak mau menikahi Yola, bagaimana? Iya, kakek. Luna itu cuma seorang beban. Cuma aku yang bisa bawa kehormatan di keluarga kita. Aku tidak mau buat hal makin sulit. Aku akan pergi. Pak Lugo sampai. Lugo, kau di sini? Halo kakek, Pak Lugo, sebuah kehormatan Anda memilih Yola. Keluarga Wirawan sangat terberkati. Kakek, siapa ini? Kalau Luna juga putri dari keluarga Wirawan, lalu melamarnya, bukan hal buruk. Dia putri pembantu kami. Pembantu? Ayah, jangan sebarkan berita buruk. Iya, anak pembantu mengganggu pemandangan Pak Lugo. Akan aku suruh dia pergi. Tidak usah. Jangan lakukan itu, ayah. Luna itu pembantu keluarga kita. Luna, apa yang kau tunggu? Pergi ke dapur dan bantu bereskan cucian. Aku adalah putri tertua dari keluarga Wirawan. Baik, Nona. Kakek, aku sungguh-sungguh dengan lamaran ke Yola. Hadiah pertunangan 1 miliar, aku harap ini memuaskan Anda. Hadiahnya tidak penting. Selama kau sungguh mencintai Yola, kakekmu dan aku teman lama. Jadi baik menyatukan keluarga kita. Pak Lugo, karena kau dan Yola saling jatuh cinta, kenapa tidak siapkan pernikahan buat bulan depan? Baiklah. Pikirmu kau bisa bersaing denganku? Luna, apa kau iri kalau aku menikahi orang yang lebih baik darimu? Jadi kau sengaja menumpahkan itu pada Lugo. Kau sangat kejam. Tidak, Yola, kau...
Dasar bodoh, kau tidak bisa bawa dengan benar. Lalu apa bisamu? Pak Lugo, mohon maaf, akan aku pecat gadis ini secepatnya. Yolah, antar Pak Lugo buat ganti baju. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Maaf Pak Lugo, aku membuat bajumu kotor. Akan kubawakan ganti dengan baju lengan panjang mungkin. Luna, setelah Pak Lugo dibuat kostum dengan harga ratusan juta, kau mau ganti dengan baju murahan? Kau tidak punya malu? Sempurna, sempurna. Aku mau. Kenapa Lugo bersikap sangat lembut pada Luna? Mama, pemilik rumah baru saja datang. Katanya kita perlu bayar sewa Senin depan. Kalau tidak, dia akan menyewakan pada orang lain dan dia akan menaikkan harganya jadi 500.000. Jangan khawatir, Mama pasti akan membayarnya besok. Dia tidak akan mengusir kita. Lugo, kau buat onar. Kau membuat para gadis takut. Bagaimana kita bisa senang-senang? Akan kupanggil yang lainnya. Awas. Aku mau menikah. Kenapa kau pura-pura jadi suami baik? Kau kan tidak mencintai Yola. Ngomong-ngomong, mereka bilang ada acara utama malam ini. Permaisuri dunia malam kembali. Aku dengar dia itu terlihat polos, tapi tubuhnya luar biasa. Aku tidak tertarik. Lugo, bertahun-tahun, bagaimana sih rupanya wanita yang kau cari 6 tahun ini? Aku tidak tahu. Tunggu dulu. Bahkan kau tidak tahu wujudnya. Lalu bagaimana cara mencarinya? Aku memberikan dia cincin. Lewat cincin itu, aku pasti bisa menemukan. Tuan dan Nyonya, mari kita sambut tamu kita yang seksi dan sangat menawan, permaisuri dunia malam, kelinci kecil. Apa yang dia lakukan di sini? Wah, dia cantik. Ini pertama kalinya aku lihat dia berpakaian begitu menari tiang dan tidak terlihat jelek, seperti malaikat turun dari surga. Wanita ini, aku menyukainya. Kalau kau tidak masalah jadi ayah tiri, boleh kau coba. Apa? Putrinya sekitar 5 atau 6 tahun. Anaknya sebesar itu, tapi tubuhnya seperti itu. Sangat disayangkan. $5 juta, 10 juta, 20 juta. Selamat untuk pria ini. Untuk harga 20 juta, kau bisa berbagi minuman dengan kelinci kecil. Pak, bersulang untukmu. Semoga malammu menyenangkan. Kelinci kecil, aku bayar semua uang ini tidak cuma untuk minum saja. Hah? Temani aku sebentar dan akan kuberikan uang lebih banyak. Bagaimana? Pak, kalau kau mau minum lagi, aku bisa menemanimu. Tapi kalau cari yang lain, bisa bantu carikan orang lain untukmu. Berhentilah pura-pura. Kau jangan sok jual mahal lah. Aku mau kau malam ini. Apa ada masalah? Aduh. Pikirmu kau siapa? Berani menyiramku? Memang harusnya berbagi minuman. Kaulah yang tidak paham bahasa manusia. Kau? Siapa yang berani menendangku? Pak Lugo, jadi ini wanita yang kau cari? Aku minta maaf Pak Lugo, aku buta atas kehadiranmu. Aku telah buta. Terima kasih ya. HP-ku. Kamu kembali ke sana dan biarkan mereka mempermalukanmu lagi. Luna, seberapa butuhnya kau dengan uang? Cuma untuk 20 juta. Akan kuberikan padamu. Kau membantuku untuk mempermalukanku juga kan? Siapa yang mau uangmu? Siapapun yang menundukku tidak ada urusannya denganmu. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku! Lugo, kau ini tunangannya Yola. Jangan ikut campur soal hidupku. Luna, putrimu sangat menggemaskan. Dan kau kerja di tempat seperti itu. Bukankah itu bahaya? Kalau terjadi apa-apa padamu, apa yang akan dia lakukan? Benar, aku orang seperti itu. Hamil dan punya anak di umur muda. Tidak pernah kuliah.
Aku juga gagal sebagai ibu. Membuat mereka menderita denganku. Di matamu, aku memprihatinkan. Tidak berguna. Tapi aku tidak minta bantuanmu. Aku bisa berdiri sendiri. Mama bangun, kita telah berangkat ke sekolah. Mama Sayangku, bangun. minta antar pada Bu Broto dulu ya. Aku rasa aku sedikit meriang. Mama, keningmu panas sekali. Aku rasa kau demam. Mama, kami akan membawamu ke rumah sakit. Mama baik-baik saja. Kalian cepatlah berangkat ke sekolah. Aku akan pergi ke rumah sakit nanti. Tidak, kami akan menemanimu di sini. Pergilah ke sekolah. Mama bilang, kalau kalian bersekolah dengan baik, itu akan membuatku senang. Dan aku akan lebih baik. Baiklah Mama, jangan lupa untuk minum obat. Iya. Tentu saja, Paman Tampan. Ini Sasa, tolong aku. Alamat Jalan Berkas 150, Sandi 520911. Siapkan mobil, kita ke Jalan Berkah. Pak Luko, ada meeting jam 9.30. Batalkan. Sasa dalam bahaya. Kalau tidak, dia tidak akan minta tolong. Sesaku di mana? Sesa? Luna. Air. Air. Aku mau minum. Minumlah perlahan. Bagaimana keadaanmu? Tisu. Hidungku. Kenapa bahkan saat flu dia sangat manis? Kenapa kau di sini? Kenapa kau panas sekali? Berapa suhu badanmu? Dingin sekali, rasanya enak sekali. Luna, apa kau tidak enak badan? Biar aku antar ke rumah sakit. Biaya rumah sakit sangat mahal. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau ke rumah sakit. Luna, Aku ngantuk. Lugo, kelihatannya kau dan kelinci kecil baru saja melewati malam yang sempurna bersama. Luna sedang demam. Suhunya 39 derajat. Aku harus apa? Kamu baca kelelahan sampai demam. Dasar binatang. Bagaimana kalau aku mengajarmu sampai ke demam? Tidak perlu, tidak perlu. Pak Lugo, kasih Luna obat penurun panas. Basuh tubuhnya dengan sedikit alkohol, dia akan baik-baik saja. Aku mengerti. Luna, bangun dan minum obatmu. Ayo, sembuhlah. Minum obatnya, ayo. Luna, minum obatnya, ayo. Kalau kau tidak menurut, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Rasanya seperti wanita dari 6 tahun yang lalu. Di mana Luna? Siapa kau? Apa kau suaminya? Kau cukup tampan. Keluar. Namaku Bu Broto, ibu kosnya Luna. Saat pertama kali dia menyewa padaku, aku turut prihatin padanya. Ibu tunggal dengan beberapa anak. Cuma itu alasan aku memberi dia harga terendah. Sekarang dia berhutang sewa padaku. Dia sudah menunggak lebih dari setahun. Kalau dia tidak membayar, aku akan menyewakan pada orang lain. Berapa harga sewanya? Itu yang aku bicarakan. Itu yang gak aku ke pria sejati. 8 juta per bulan. Jadi 48 juta. Untuk 1 tahun. Ini. Sudah diterima. Terima kasih. Bu Broto, beri aku 2 hari lagi. Luna, seleramu bagus. Kau menemukan suami yang dermawan dan juga tampan. Kau sebaiknya jaga dia baik-baik. Bukan, kau salah paham Bu Broto. Aku dan dia tidak kenal. Aku mengerti. Sampai jumpa. Dah. Bu Broto, aku... Apa kau sudah baikan? Aku sudah bayar sewamu. Jangan lupa ganti ya. 100 juta? Kau
Kau membayar 1 tahun penuh. Apa kau bodoh? Kau kasih Bu Broto 4 juta ekstra. Tadinya aku mau beli untukmu, tapi tempat ini terlalu kumuh, tidak layak dibeli. Oh ya, ngomong-ngomong, aku merawatmu sepanjang pagi ini, membatalkan 3 rapat. Dan itu sangat merugikan sekitar lebih dari 10 miliar. Biaya merawatmu dengan tarif teman dan keluarga sebesar 1%, 100 juta. Jadi sekarang, kau berutang padaku 200 juta. 200 juta? Pak Lugo, aku tahu waktumu sangat berharga. Tapi aku tidak pernah memintamu untuk merawatku. Putrimu yang memintaku melakukannya. Aku punya anak perempuan yang sangat baik. Selain itu aku orangnya terlalu baik hati. Jadi aku merawatmu. Bukankah seharusnya kau yang membayarnya? Atau kau mau bilang kalau kamu Sasa yang membayarnya? Tidak apa-apa, Sasa bisa datang ke rumahku untuk bekerja. Menyapu lantai, menyikat toilet, dan pekerjaan semacam itu. Jangan! Sasa masih kecil. Dia tidak boleh melakukan pekerjaan kasar. Kalau ada yang harus bekerja itu aku. Apa kau pikir aku akan membiarkan Sasa melakukan itu? Kalau dia datang ke rumahku, akan kuperlakukan sebagai tuan putri. Jadi kalau aku yang datang, apakah juga seperti itu? Aku tuannya. Kaulah yang bekerja. Oh iya, tunggu sebentar. Aku sebelumnya mengatakan aku akan mengganti sweatermu. Aku tidak yakin kalau ukurannya pas. Apa yang kau lakukan? Mencoba sweaternya. Kau benar-benar tidak menganggap orang asing ya? Apa kelihatan bagus? Dia tampan juga. Bagus sekali. Pas sekali. Bagaimana kau tahu ukuran yang pas untukku? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku cuma merajut banyak sekali sweater. Jadi kau merajutnya sendiri untukku? Kalau kau merasa kualitas rajutanku tidak bagus, aku bisa membelikanmu yang baru. Aku menyukainya. Apa cuma aku yang kau rajutkan sweater? Tentu saja tidak. Aku bisa merajut untuk anakku. Maksudku, satu-satunya pria. Pak Lugo, siapapun yang aku rajutkan bukan urusanmu. Mulai sekarang, kau cuma boleh merajut untukku. Kenapa begitu? Aku akan merajut untuk siapapun yang kumau. Karena Mama, aku pulang. Sasa. Iya. Mama, kami sudah kembali. Mama, kau punya 3 anak. Kembar 3. Benar. Ayah mereka pasti pria sejati. Sayang ayah mereka sudah meninggal. Paman tampan, aku tahu kau yang terbaik. Kau datang untuk merawat Mama. Mama, bibirmu kenapa bengkak seperti sosis? Coba kulihat. Mama, apa bibirmu terluka karena kau demam? Mama, ayo ke dokter untuk periksa. Kenapa bibirmu bisa bengkak? Sebenarnya itu akan sembuh dalam sehari atau 2 hari. Tidak usah ke rumah sakit. Pak Lugo. Ada anak-anak di sini. Beri aku sedikit martabat. Pak Lugo, silakan pergi. Cepat keluarlah. Anak-anak, sampai jumpa ya. Luna, aku sudah kembali. Aku rindu sekali padamu. Besok hari ulang tahunku, kau harus datang. Baiklah, sampai jumpa besok. Aku masih berhutang pada Lugo. Hadiah apa yang bagus? Aku tahu. Mama, bukankah kau bilang itu cincin yang diberikan Papa? Kau akan berikan pada Tante Lina. Sudah 6 tahun, laki-laki itu tidak pernah menampakkan dirinya. Apa gunanya menyimpan cincin ini? Tidak apa-apa. Nanti Papa akan kasih Mama cincin yang lebih bagus. Iya. Kak Luna, kau akhirnya datang juga. Lina. Oh iya, ini ada sesuatu yang kubawa dari luar negeri untuk keponakan-keponakanku. Aku tidak tahu mereka akan menyukainya. Lina, ini hari ulang tahunmu. Kau bahkan membelikan hadiah untuk anak-anakku. Kak Luna, kita ini keluarga. Aku juga bawa kado untukmu.
Apa yang dilakukan Yola Wirawan di sini? Putri seorang simpanan. Kita bahkan tidak mengundangnya. Saudariku, ini hadiah dariku dan tunanganku. Kalung mutiara air tawar ungu dan vas porselen biru dan putih. Yola, siapa tunanganmu? Dia mampu membeli barang antik dinasti Tang. Jangan bilang kau mendapatkannya dari situs imitasi daring. Tunangan Yola bukanlah orang yang istimewa. Dia bukanlah orang penting. Cuma pewaris keluarga Brasta. Logo Brasta. Logo Brasta. Logo Brasta benar-benar jatuh cinta pada Yola. Apa yang dia lihat? Nyonya, kalau masih ada yang Anda butuhkan, katakan saja padaku. Yola, selamat. Kau sangat beruntung. Kakak ipar, mulai sekarang kau akan hidup enak. Menantu yang sangat baik, seluruh kota pasti cemburu. Tentu saja, Yola kami sangat luar biasa. Dia membuat pria yang luar biasa tertarik padanya. Lalu, Go, ada apa? Di mana kau? Apa kau lupa tentang pekerjaan membayar utangmu? Aku tidak lupa. Hari ini bukan waktu yang tepat. Berisik sekali, kau di mana? Aku di Hotel Merkur untuk makan malam keluarga. Baiklah, aku kesana menjemputmu. Hei, Lugo! Kau datang untuk menjemputku atau menjemput tunanganmu? Yola, hari ini pamanmu akan bersulang untukmu. Ngomong-ngomong, sisihkan waktu untuk memperkenalkan Pak Lugo kepada kami. Kita semua keluarga, ya kan? Perkenalan dengan Lugo bukanlah hal yang sulit. Hanya saja Lugo itu orang yang berprinsip. Dia tidak akan berubah peraturannya untukku. Itu benar, jangan tempatkan Yola di posisi sulit. Mereka baru saja bertemu dan kalian memanfaatkannya untuk koneksi. Setelah dia menikah, kalian semua menjadi keluarga. Benar-benar kita semua menjadi keluarga, keluarga besar. Oh, Kak Luna, apa yang kau lakukan di situ? Lihat saja betapa sombongnya Yola. Seluruh keluarga memperlakukannya seperti calon nyonya Lugo, menjilat dia, membuatku muak. Oh iya, ini kado ulang tahun untukmu. Terima kasih, Kak Luna. Lina, apa yang dikasih oleh kakak sepupumu? Dia membesarkan ketiga anaknya seorang diri sekarang. Kalau dia memberimu sesuatu yang jelek, kau jangan keberatan ya. Aku akan selalu menyukai semua yang dia berikan. Oh, begitu. Dia memberikan apa? Biar kulihat. Oh ya ampun, cincin berlian yang besar. Kalau kau menjualnya di pasar loak, kau mungkin akan mendapatkan 20.000. Bukalah matamu dan lihat baik-baik. Ini cincin berlian asli. Bahkan walaupun tidak begitu mahal, yang penting niatnya. Kenapa kau merebutnya dariku? Ini cincin permata dinasti Bourbon Parma. Kak Luna, ini terlalu berlebihan. Tapi aku tidak bisa menerima sesuatu yang begitu berharga. Bourbon Parma apa? Sepupumu sungguh sombong. Dia memberimu cincin palsu yang tidak berharga. Kak Yola, kebodohanmu terlihat jelas. Cincin berlian ini awalnya milik ratu terakhir Prancis, Marie Antoinette. 6 tahun lalu di pelelangan yang diadakan di Geneva, ini dijual dengan harga 250 juta dolar Amerika, menciptakan rekor abadi untuk sebuah berlian di acara pelelangan. Cincin ini bernilai segitu banyak. Tidak mungkin. 250 juta dolar. Kalau dikonversikan, itu 1,7 triliun. Lina, apa kuliah di luar negeri membuatmu bodoh? Perhiasan yang begitu berharga, bagaimana mungkin Luna memilikinya? Tepat sekali. Kalau benar punya nilai seperti itu, kenapa diserahkan begitu saja? Itu cuma imitasi murahan dari toko pinggir jalan. Maafkan aku, Lina. Seseorang menyerahkannya padaku. Aku seharusnya tidak menyerahkannya padamu tanpa mengetahui kalau itu palsu. Kak Luna, bidang studiku merupakan gemologi. Percaya padaku. Lina, kau terlalu baik. Sepupumu kasih cincin palsu dan kau masih membelanya. Bagaimana kalau ini asli? Mustahil. Kalau ini asli, kenapa Luna mau bekerja di banyak tempat dan membesarkan 3 orang anak yang kelihatannya sangat liar? Kau, Yola, kau boleh membicarakanku, tapi jangan anak-anakku. Kalau cincin ini ternyata asli, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Baiklah, Kak Luna, aku senang kau mempercayaiku. Aku yakin kau tidak akan pernah menyakitiku. Baiklah, kalau cincin ini asli, aku tidak hanya berlutut. Aku akan menampar wajahku sendiri saat meminta maaf. Tapi kalau itu palsu, apa yang kau lakukan? Ambil pakaian pembohong ini dan lucuti dia hingga telanjang di depan semua orang. Lepaskan aku! Yola, apa kau gila? Apa yang tersisa untuk dinilai? Luna memiliki kehidupan yang bebas sejak kecil. Sekarang dia orang yang angkuh dan juga pembohong.
Dia aib bagi keluarga Wirawan. Dia harus diberi pelajaran. Lepaskan sepupuku. Semuanya hentikan. Aku menilai perhiasan nasional. Aku bisa menilainya. Ini adalah dosenku, Profesor Guira. Dia salah satu ahli permata top dunia. Dikenal dalam dan luar negeri. Dan dia bisa memverifikasi keaslian cincin ini. Bawakan semangkuk api. Api bisa digunakan untuk menguji keaslian berlian. Dia benar-benar menggunakan api untuk menguji berliannya asli. Apa perlu untuk diuji? Sampah itu kalau dilempar ke dalam api akan terbakar menjadi abu. Setelah berliannya meleleh jadi arang, kita lihat gimana Luna menjelaskannya. Bagaimana mungkin? Cincinnya benar-benar sangat berharga. Kenapa dia mau memberikan sesuatu yang begitu mahal? Ya Tuhan, ini benar-benar perhiasan kerajaan. Aku tidak pernah menyangka sebuah cincin seharga 1,7 triliun. Luna, siapa yang memberimu cincin ini? Apakah ayah dari anak-anak? Luna, ayah anak-anakmu. Dia bukan pangeran negara asing kan? Tentu saja dia bukan pangeran negara asing. Luna, pria tua mana yang kau tiduri untuk cincin ini? Dia pasti sangat memanjakanmu. Hadiah pertunangan Lugo Brasta untukku hanya senilai 1 triliun. Bagaimana mungkin cincin ini seharga 1,7 triliun? Tidak peduli siapa yang memberikannya. Sekarang, cincin ini sudah kuserahkan pada Lina. Cincin ini sekarang miliknya. Aduh, Luna tersayang. Kami tidak mungkin bisa menerimanya. Kau terlalu baik untuk Lina kami. Pantas saja aku selalu menyukaimu. Tidak usah basa-basi. Aku tidak percaya kau memberikannya. Luna Wirawan, aku bertaruh cincin ini bukanlah hadiah dari seseorang. Kau mencurinya, bukan? Mencurinya. Yola Wirawan, urusan kita belum selesai dan kau sudah menuduhku lagi. Cincin ini asli. Bukankah sudah waktunya kau berlutut menampar wajahmu dan meminta maaf padaku? Kau mengingkari janjimu, Kak Yola, tidak punya malu. Dia mencuri cincinnya. Kenapa aku harus berlutut dan minta maaf pada pencuri? Kalau kau berani, katakan pada kami siapa yang memberimu cincin ini. Bawa orang yang memberimu cincin ini ke sini sekarang juga. Itu benar. Kalau kau tidak mencurinya, kenapa kau sangat dermawan dan menyerahkannya begitu saja? Kau ini cuma picik dan iri pada kebaikan dan kemurahan hati sepupuku. Kau sudah sangat keterlaluan. Di seluruh kota ini, hanya tunanganku yang mampu membeli cincin seharga 1,7 triliun. Lugo Brasta, apa kau mencoba mengatakan kalau tunanganku yang memberimu cincin ini dalam mimpimu? Luna Wirawan, kau mengecewakan. Apa kau tidak cukup membuat keluarga Wirawan malu? Kesombonganmu di luar kendali. Sekarang kau sudah mulai mencuri. Katakan padaku, cincin siapa yang kau curi itu? Kami berdua anak-anakmu. Kenapa kau selalu percaya pada Yola dan bukan padaku? Paman, apa kau punya bukti? Apa kau mengatakan sepupuku mencurinya? Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajari mendisiplinkan putriku. Si Wirawan, apa yang kau lakukan? Luna bukanlah pencuri. Keluarlah, aku sebentar lagi sampai. Kadonya sudah kuberikan. Yang tidak bersalah tidak perlu takut. Kalau kau yakin aku mencurinya, maka buktikanlah. Suruh polisi menangkapku. Kak Luna, tunggu. Kak Luna, cincin yang berharga ini aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Lina, sudah kukatakan ini untukmu dan aku tidak akan mengambilnya kembali. Ini merupakan tanda cinta untuk Ratu Mary dari Raja Prancis. Kak Luna, aku yakini ini tanda cinta untukmu darinya. Kau harus menghormati perasaannya. Luna, apa kau bawa kendaraan? Aku bisa meminta supirku untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu, Bibi. Aku sudah booking Bluebird sebentar lagi sampai. Bibi, kau terlalu baik. Luna mencuri sesuatu, merasa bersalah dan mencoba melarikan diri. Aku yakin kau bahkan tidak punya uang untuk Bluebird. Kenapa Lugo membawa mobil semewah itu hari ini? Lina, Bibi, kendaraanku sudah sampai. Aku akan pergi. Aku kira Bluebird berwarna biru. Kenapa yang ini warna hitam? Maybach untuk Bluebird? Mobil ini setidaknya 6 miliar. Impian semua pria.
Aku tidak menyangka kalau mendapatkan mobil yang bagus ketika memesan. Apa aku bilang? Luna cuma ingin pamer di depan keluarga. Kau bahkan tidak bisa membuka pintunya. Berhenti berpura-pura. Kau hanya membuat kami semakin meremehkanmu. Benar, Luna. Kukatakan padamu, kalau ini mobil Bluebird, aku akan makan semuanya. Aku tidak yakin wanita sepertimu masih muda bisa sangat buruk, mencuri dan juga berbohong. Dia ini benar-benar busuk. Luna, kalau kau tidak ada kendaraan tidak apa-apa. Kami bisa memberikan tumpangan. Pak Lugo, buka pintunya. Duduk di depan, aku menyetir sendiri hari ini. Bos besar menyetir sendiri. Ya, ini canggung. Kak Luna, apa kau yakin sudah booking Bluebird dan bukan pacarmu? Bukan pacarku. Menggunakan mobil seperti ini untuk Bluebird, aku tidak percaya. Pasti merugi. Katakan padaku, apakah pemilik mobil ini yang memberimu cincin berlian itu? Ini benar-benar cuma Bluebird yang aku pesan. Aku pergi sekarang. Dadah. Wah, Luna sungguh naik mobil mewah. Dan dia duduk di depan juga. Mungkinkah dia benar-benar punya pacar kaya raya? Dari samping kelihatannya tampan, sepertinya pacar Kak Luna tampan dan kaya raya. Dia pasti orang penting. Lina, apa ada yang salah dengan matamu? Aku melihat dengan jelas orang yang di dalam mobil itu pria tua, gendut, dan botak. Baiklah, terserah padamu. Ibu, apakah benar pria tua, gendut, dan botak? Iya Tuhan, aku hanya bercanda. Apa yang bagus dari mobil mewah? Di seluruh kota ini, apa ada yang lebih royal daripada tunanganku Lugo Brasta? Sudah sampai? Pak Lugo, ini rumahmu. Benar. Siap bekerja untuk bayar utangmu? Aku... Wajahmu kenapa? Apa seseorang dari keluarga wirawan memukulmu? Tidak. Pak Lugo, pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Setelah selesai, aku mau pulang bertemu dengan anak-anakku. Apa ini? Seseorang memberikannya padaku. Seorang pria serahkan ini padamu? Siapa? Pak Lugo, apa kau selalu cerewet seperti ini? Kalau kau tidak ada hal yang dilakukan, awasi tunanganmu itu. Kau? Kenapa kakek memaksaku menikah dengan Yola? Pak Lugo, permisi. Pekerjaan seperti apa yang harus aku lakukan? Wah, kau punya banyak sekali benang. Dan banyak macam warnanya. Pak Lugo, apa kau menyuruhku mengajarimu merajut? Apa yang kau pikirkan? Aku berharap kau bisa buat rajutan untuk kakek nenek juga. Masing-masing 10 juta. 10 juta untuk satu sweater? Tentu saja. Kalau begini aku akan mampu membayar hutangku padamu dengan cepat. Kakekku tingginya 6 kaki, beratnya 140 pon. Nenekku tingginya 5 kaki, beratnya 120 pon. Sudah mengerti kah? Mengerti. Pak Lugo, aku akan membawa pulang ini semua kalau begitu. Maaf, ini hadiah untuk kakek nenekku. Aku merasa lebih baik kalau aku mengawasi saat kau merajut. Kau pikir aku akan meracuni sweaternya? Apa bedanya? Kenapa aku tidak bisa bawa pulang saja untuk diracun di rumah? Kalau tidak selesai hari ini, kau harus kembali lagi besok. Dan kalau belum selesai besok, kau harus kembali lagi besoknya lagi. Diam. Kau memperlambat kecepatan merajutku. Kalau begitu kerjakanlah. Aku juga mau bekerja. Jahit. Apa katamu? Aku bilang aku akan menjahit bunga kecil yang cantik untuk nenekmu. Sungguh bijaksana. Kepalaku sakit sekali. Sini pijat kepalaku. Pijat? Apa aku harus menagih Pak Lugo untuk ini? Berapa kira-kira? Aduh, aku tadinya dalam perjalanan bisnis selama 3 hari dan tidak mendapatkan cukup tidur. Lalu aku harus terbang selama 3 jam untuk menjemputmu. Aduh, semakin sakit. Baiklah, aku akan kasih pijatan kilat gratis. Naik lagi sedikit. Di sini? Iya, tepat di situ.
Bukannya ini mobil yang tadi? Jangan bilang Lugo benar-benar pergi menjemput wanita sialan itu. Kamu apa? Yola ada di sini. Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan! Mau apa? Lugo, aku mau bicara padamu soal hal penting. Jangan khawatir, ini kaca satu arah. Dia tidak bisa melihatmu. Kau gila. Tidak ada apa-apa di antara kita. Nah, sekarang ada. Baiklah, aku akan bilang sama Yola. Jangan! Bos Lugo, aku mohon padamu, tolong jir saja Yola dari sini. Aku bisa merajutkanmu beberapa sweater tambahan gratis, boleh? Cuma mulai sekarang, kau tidak boleh merajut sweater untuk pria lain. Setuju. Aku lelah, kau boleh pulang. Minggu depan ketemu nenek dan kakek. Lugo bilang dia akan bawa aku minggu depan untuk menemui keluarganya. Itu berarti aku masih punya kesempatan. Luna itu, dia pikir dia siapa? Baiklah, kalau begitu lanjutkan merajut. Selesaikan secepat mungkin. Kau akan antar langsung untuk nenek dan kakekku. Aku kirim alamatnya. Oke. Baguslah, kau sudah sadar. Meskipun kau tidak bisa berbicara sekarang, kalau kami merawatmu dengan baik, kau pasti akan sembuh. Nona Luna, kau sudah datang. Nyonya Mona, Tuan Rudi. Nona Luna mengantar sweater. Halo Nyonya Mona, jadi kau Nona Luna. Nyonya Mona, ini sweater yang kurajut untuk kalian berdua. Lugo selalu bilang pada kami soal nyamannya sweatermu. Dia tidak pernah mau melepasnya. Dan dia harus memintamu buatkan satu untuk kami. Orang tua ini tidak repot sama sekali. Asalkan kalian suka, itu sudah cukup buatku. Lihat aku benar-benar lupa soal dia. Biar aku saja. Halo kakek. Setelan jas. Setelan jas? Nona Luna bawa sweater hari ini, bukan setelan jas. Ini menantu perempuanku. Di saat kritis seperti ini, kenapa aku tidak bisa mengatakan? Kalau tidak bisa mengatakannya, jangan khawatir. Kau bisa mendengarkan kami mengobrol saja, oke? Sangat indah, Nona Luna. Apa kau punya merek untuk pakaian? Tidak, aku punya 3 anak. Jadi aku sering merajut untuk mereka. Nona Luna, kau masih sangat muda dan sudah punya 3 anak. Cucu cicit. Kenapa dia begitu gelisah hari ini? Apa kau merasa tidak nyaman? Aku sangat gembira. Aku punya 3 cicit. Bagaimana mungkin tidak senang? Kakek, Apa yang Luna lakukan di sini? kakek, aku bawa menantu perempuan untukmu. Halo nenek dan kakek Rudi. Ini dia, putri tertua keluarga wirawan yang sangat kau sukai. Asalkan kau bahagia, itu pasti akan membantu pemulihanmu. Oh astaga, Lugo, kau salah orang. Nyonya Mona, Tuan Rudi terus-menerus menepuk pahanya. Menurutmu, apa mungkin dia mengompol? Itu sebenarnya mungkin. Apa tidak enak badan? Biar aku bantu. Kalau begitu, aku akan bawa kakek ke dalam untuk diperiksa. Oh, menantu perempuanku, 3 cicitku. Hati-hati. Kalian lanjutkan saja. Bos Lugo, aku sudah mengantarkan barangnya, jadi aku akan pergi sekarang. Tunggu dulu. Aku perlu bicara denganmu. Tinggallah buat makan malam. Aku mau periksa kakek. Tunggu di sini sebentar. Luna, apa hakmu ada di sini? Awalnya, aku tidak akan tinggal untuk makan malam. Tapi melihatmu tidak menginginkanku di sini, aku pikir akan memastikan tinggal sedikit lebih lama dan makan sampai kenyang. Kau tidak tahu malu. Kau sudah punya 3 anak dan kau masih mengejar Lugo. Apa kau pikir keluarga Brasta akan menerima 3 beban kecilmu? Lelakiku memberiku cincin berlian pusaka kerajaan senilai 1,7 triliun. Sangat berkilau. Oh,
hadiah pertunangan yang Lugo kasih padamu, aku pikir hanya sekitar 1 triliun kan? Aku pikir dialah yang tidak cukup baik untukku. Kau bahkan tidur dengan orang tua, kau sangat kotor. Ini kediaman Brasta, aku tamu terhormat keluarga Lugo. Lihat berapa banyak pelayan yang mengawasimu. Kau memukul seseorang. Kalau Tuan dan Nyonya sampai tahu, apa kau pikir mereka akan tetap menyukaimu? Kakek, kau benar-benar mengompol. Cu. Lugo, sepertinya orang tua kita sangat menyukai Nona Wirawan. Dia menyuruhmu untuk cepat punya anak. Kakek, aku akan menikahi Yola. Tapi soal anak... Lugo mengerti. Salah, kau salah paham. Kakek, jangan marah, Kek. Kenapa kau begitu emosi? Aku akan mengawasi cucu kita. Aku akan mendesaknya. Jangan marah, oke? Kakek, aku tahu kakek sangat marah. Aku akan menikahi Yola, Kek. Tapi aku tidak akan punya anak dengannya. Kehadiranku di sini cuma bikin kakek kesal. Kalau begitu aku pergi sekarang. Nanti aku datang lagi. Yola. Supir menunggumu di luar. Dia akan antar kau pulang. Bukannya kita akan makan malam? Tidak jadi. Aku masih ada urusan dengan kakek. Kakek sedang tidak mood. Kita tidak jadi makan. Bagaimana dengan Luna? Bukannya dia juga pergi? Aku ada urusan dengannya. Kau pulang saja duluan. Selamat jalan. Hati-hati. Luna, tunggu saja. Bos Lugo, kau mau bicara apa? Apa kau sudah pertimbangkan untuk jadi asisten pribadiku? Siap sedia 24 jam. 100 juta sebulan. 100 juta sebulan? Banyak sekali. Iya. Nenekku sangat menyukai. Dia memintaku kau menjadi asisten pribadiku. Aku tidak senang soal itu. 100 juta sebulan. Bahkan tidak akan senang kalau 30 Bos Lugo, juta. kau bisa mengandalkanku. Aku akan selalu siap untuk melayanimu. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Kau akan dapat yang sepadan dengan uangmu. Kalau begitu besok ikut dinas. Aku mau lihat kinerjamu. Siap, Bos Lugo. Luna, ini benar-benar kau. Aku Lily, teman SMA. Sudah 6 tahun. Kau tidak berubah sedikit pun. Kau masih cantik dulu. Ketua kelas. Kau juga bekerja di perusahaan Bos Lugo. Aku masih magang. Kita tukeran nomor dulu. Sabtu ini kita ada reuni kelas. Kau harus datang. Sudah 6 tahun. Hanya kau yang belum pernah datang. Kali ini akhirnya kita bisa berkumpul. Sabtu ini aku harus kerja. Di reuni kali ini kau harus datang. Kalau kau tidak datang, kami tidak akan mulai. Bos Lugo, dingin. Minum ini untuk menghangatkan badan. Bos Lugo, aku tidak kedinginan. Kau tidak kedinginan. Tapi aku kepanasan. Luna, Sabtu pesta kolam renang di Hotel Lestari. Datang tepat waktu ya. Ada orang yang mau menemuimu. Ada orang yang mau menemuiku. Siapa? Luna, apa itu reuni kelas? Aku juga mau ikut. Itu saat teman sekelasmu dari TK sudah besar dan berkumpul lagi. Jadi saat aku dewasa dan menjadi wanita cantik dan orang yang kusukai menjadi pria tampan. Luna, apa itu artinya kau akan berkencan? Mama mau kencan, lalu bagaimana dengan Om Ganteng? Di reuni kelas, tidak ada orang yang Mama suka, oke? Itu bagus. Luna ingat bawa pelampungmu. Luna coba lihat baju renangmu. Kalau kau pakai yang terlalu terbuka, serigala jahat akan menangkapmu. Masih kecil sudah mengatur Mama. Jangan khawatir, Mama bisa jaga diri. Dan baju renangku modelnya paling kuno. Nah, begitu baru benar. Bos Lugo, ini akhir pekan. Luna, kau jangan lupa. Kau masih utang padaku. Datang ke rumahku sore ini. Dan masak untukku buat melunasi utang. Maaf, hari ini aku ada reuni kelas. Aku tidak bisa lembur. Reuni kelas? Kukira kau tidak pernah sekolah. Kau yang tidak pernah sekolah. Seluruh keluargamu tidak pernah sekolah. Bos Lugo, aku mungkin gak kuliah. Tapi aku pernah SMA. Reuni SMA, itu hal yang wajar kan? Lokasi? Itu urusan pribadiku. Bolehkah aku tidak bilang? Baik. Kalau begitu, aku bisa cari asisten pribadi lain. Reunimu, selamat bersenang-senang. Bos Lugo. Bos Lugo, alamat reuninya di Hotel Lestari. Bukannya itu di sebelah rumahku. Bersenang-senanglah. Brengsek, kerjaannya cuma mengancamku. Tidak adil.
Aku harus kerja keras. Suatu hari nanti, aku akan mencat si brengsek itu. Sayang, kalian baik-baik di rumah ya. Tante Lina kalian segera datang untuk jaga kalian. Oke, Mama, jangan khawatirkan kami. Halo? Luna sudah datang. Lama tidak bertemu. Tahun ini semua teman sekelas kita akhirnya hadir. Hai, Luna. Kau ingat aku? Pria terpopuler, kau semakin tampan. Johan, orang yang ingin kau temui aku membawanya ke sini untukmu. Kau harus menepati janjimu dan kasih aku beberapa pesanan lagi. Tidak masalah. Johan itu ketua grup Jaya. Satu pesanan darinya bernilai puluhan triliun. Ketua kelas, kemampuan menjodoh kamu benar-benar berhasil. Teman-teman, lama tidak bertemu. Malam ini semuanya aku yang akan traktir. Wah, Yola, gaun channelmu itu dan tas itu, apakah itu koleksi terakhir desainer Italia Romanti? Itu tidak bisa dibeli begitu saja dengan uang. Benarkah? Pacarku yang membelikannya. Aku sebenarnya tidak tahu nilainya. Siapa pacarmu? Dia sangat dermawan. Pacar Yola itu orang penting. Dia itu kepala keluarga nomor 1 di kota ini. Mungkinkah itu ketua grup Brasta, Lugo? Yola, kau harus membantu kami di masa depan. Itu bukan apa-apa. Aku hanya perlu membisikkan beberapa kata manis di telinga Lugo. Mendengarkan bualannya membuatku muak. Pokoknya aku mau istirahat di kamarku. Biar aku bantu. Kamar kita bersebelahan. Aku di 1207, kau di 1208. Tidak usah, tidak berat. Aku bisa sendiri. Baiklah, setelah kau taruh tasmu, kita makan lalu ke kolam renang. Oke, ayo pergi. Kau belum ke sana? Aku menunggumu. Ayo pergi. Hei, Pak Johan pakai yang kasual itu terlihat bagus untukmu. Apa kau sengaja ganti baju gaya yang lebih kasual supaya kau sama dengan Luna memakai pakaian yang serasi? Yola, jangan bilang begitu. Johan, mereka baru saja bilang Luna dipelihara seorang pria tua. Dan dia bahkan punya anak dari pria tua itu. Kau harus pikirkan itu. Iya, Johan. Luna ini, dia selalu bersikap polos dan imut. Wanita sepertinya paling jago memainkan peran untuk menipu pria. Johan, jangan sampai dipermainkan. Kalau ada di antara kalian yang berani bicara satu kata buruk soal Luna, aku suruh kalian pergi. Sudahlah. Mari kita berhenti bergosip. Kita semua teman sekelas di sini. Luna, jangan khawatir. Kau tahu bagaimana wanita kalau berkumpul. Kakak, aku tidak bicara apapun. Jangan melototi aku. Yola, kau jangan keterlaluan. Hati-hati dengan karma. Kau, baiklah. Kita lupakan ini saja. Mari kita ngomongin hal lain. Kita semua sudah di usia di mana kita memikirkan pernikahan. Apa ada di antara teman sekelas kita yang mau menikah? Aku mungkin akan jadi yang pertama. Bulan depan tanggal 27, pernikahan Lugo dan aku. Kalian semua harus datang. Selamat, selamat untukmu Yola. Terima kasih. Yola, kau benar-benar beruntung. Aku sangat iri. Kenapa anak-anakku ada di rumah Lugo? Luna, aku mengundang 3 anakmu yang berharga ke rumahku untuk bermain. Istirahat sejenak dari reunimu. Kunjungilah kami. Baik, Bos Lugo. Tolong jaga mereka bertiga. Begitu ini selesai, aku akan segera ke sana. Luna, apa Lugo ini sulit diajak bergaul? Menjadi asistennya pasti tidak mudah. Kau tidak tahu, dia mustahil diajak bergaul. Dia seperti tiran. Benarkah? Ceritakan lebih banyak. Apa dia benar-benar dingin, seperti gunung es? Apa dia sering meneriaki orang? Berarti dia tidak suka sama semua orang. Apa dia sering meneriakimu? Meneriaki? Dia sepertinya tidak benar-benar meneriaki orang. Iya, dia hanya memasang wajah cemberut sepanjang hari. Dia selalu dingin, seperti semua orang punya utang padanya. Meskipun aku memang berutang padanya beberapa ratus juta. Terserahlah, aku perlu meluapkan emosi. Dia juga sangat pelit dan kikir. Dia bahkan mencoba memotong gajiku lebih dari setengah. Kapitalis tidak punya kemanusiaan. Lebih dari setengah? Apa dia manusia? Iya kan? Dia juga mau aku siap sedia 24 jam sehari. Aku harus lapor keberadaanku dengannya. Dia benar-benar mania kontrol. Hush! Hari ini tidak dingin. Kenapa aku masuk angin? Ada apa, Sasa? Om Ganteng, kenapa kau bersin? Apa ada orang yang membicarakanmu? Mama bilang, kalau kau hanya bersin sekali, itu artinya ada orang yang mengutukmu. Benarkah?
Lalu siapa yang bicarakan aku? Apa itu kau? Bukan, Bukan kau. Lalu siapa? aku tidak tahu. Kau begitu tampan, mana mungkin ada orang yang tega membicarakan hal buruk tentangmu. Itu sangat tidak sopan. Ah, Sarah kecilku yang paling manis, pergilah bermain dengan kakakmu. Paman akan menyusul mamamu. Sudah lama sekali dia belum sampai. Luna, kapan kau sampai? Sasa sudah menangis 2 kali. Dia takut karena tidak bisa melihatmu. Aduh, sepertinya aku lupa ponselku. Semoga tidak ada hal penting dari pekerjaan yang coba menghubungiku. Aku juga tidak bawa ponselku. Apa baik-baik saja? Lugo pasti akan merawat mereka dengan baik, kan? Kakak, baju renangmu itu sangat norak dan kuno. Jangan bilang kau menemuinya di tempat sampah. Usahakan jangan buat air kolam renang terlalu kotor. Tentu saja, bagi orang yang pikirannya kotor, semuanya terlihat kotor. Yolah, Luna punya tubuh yang bagus. Dia akan terlihat bagus walaupun dengan kain lah. Abaikan dia, ayo pergi. Luna pikir dia hebat karena punya payudara besar. Aku akan operasi Eka beberapa hari lagi. Dia pikir dia bisa bersaing denganku. Yolah, dia sudah punya 3 anak. Bagaimana tubuhnya masih sebagus itu? Apanya yang bagus? Aku tantang dia menunjukkan perutnya. Pasti melar dan juga jelek. Itu kenapa dia tidak berani menunjukkannya? Yolah, mulutmu jahat sekali. Apa Johan itu buta? Bagaimana bisa dia menyukai Luna? Johan itu selalu mengikuti Luna. Yolah, bukannya dulu kau menaksir pada Johan, tapi dia bahkan tidak melirikmu. Tunanganku itu Lugo. Johan bahkan tidak pantas bawa sepatunya. Johan, bukannya kau selalu menaksir kakakku? Dia sekarang ibu dari 3 anak. Dan ayahnya adalah seorang pria tua. Mungkin kau bisa bicara pada pria itu untuk mencari solusi. Lihatlah apa kalian berdua bisa berbagi Luna. Yolah. Dengan mulut sekotor itu, harusnya kau turun dan cuci. Luna, aku suka padamu. Bahkan kalau kau benar punya 3 anak, aku tidak keberatan. Johan, apa kau gila? Beraninya kau menariku? Tunanganku itu Lugo. Dibandingkan dengannya, kau pikir kau siapa? Kau terus-terusan bicara tentang tunanganmu Lugo. Kalau dia begitu mencintaimu, kenapa tidak kau panggil dia ke sini? Iya, kau terus mengklaim sebagai tunangan Lugo. Tapi siapa tahu itu benar. Kau bisa saja bohong pada kami. Kalau aku memanggil Lugo, dia pasti tidak akan datang. Luna, kalau kau berani panggil ayah dari ketiga anakmu ke sini. Aku akan memanggil Lugo ke sini sekarang. Siapa ayah dari anak-anakku bukan urusanmu. Lihat Johan, kau mendengarnya? Luna merasa bersalah. Ayah dari ketiga anaknya cuma seorang pria tua yang menjijikkan. Pria tua itu sudah diambang kematian. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dulu aku dengar kalau Luna hamil saat usia 19 tahun. Itu sebabnya dia harus putus sekolah. Punya anak di usia semuda itu. Dia benar-benar tidak punya malu ya. Tidak tahu malu. Luna, aku tidak percaya mereka. Bilang padaku yang sebenarnya. Aku akan membantumu. Yolah, kau yang memintanya. Benar, aku punya anak kembar 3. Tapi ayah dari anak-anakku bukan pria tua yang menjijikkan. Lugo adalah ayah dari anak-anakku. Luna, apa kau tidak punya malu? Luna, apa kau tidak punya malu? Yolah, jangan paksa aku memukulmu. Luna berbohong. Beraninya dia bilang anak-anak itu adalah anak Lugo. Kenapa kau tidak memukulnya? Luna. Anak-anak menangis. Kau ingin menemui mereka atau tidak? Kenapa Lugo ada di sini? Lugo cuma memanggil Luna dan bukan Yola. Ada apa di antara mereka bertiga? Anak-anak. 3 anak Luna. Apakah benar anak Lugo? Kenapa dia datang ke sini? Apa dia mendengarnya? Oh gawat, aku cuma mengarang untuk menjatuhkan Yola. Lugo, apa kau datang untuk menjemputku? Sasa tidak berhenti menangis. Dia terus memanggil ibunya. Di mana mereka? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Luna dan Lugo, ada apa di antara mereka? Lugo? Yolah, apa Luna benar-benar punya anak dari Lugo? Bukannya kau itu tunangannya ya? Apa keluarga Wirawanmu izinkan berbagi suami? Keluargamu sangat berantakan.
Itu tidak benar. Aku adalah pacar asli dari Lugo. Luna itu hanya seorang asisten yang tidak berguna. Kalau tidak percaya datang saja bulan depan. Lihat siapa yang menikahi Lugo. Sasa. Bos Lugo, Sasa bahkan tidak menangis. Mama, ayo main sama kami. Ayo ke sini. Oke. Kalian main dulu. Aku mau bicara sebentar dengan mama kalian. Jaga mereka. Baik. Aduh. Mau apa kau? Bos Lugo, jangan bilang kau mau memaksaku karena menjadikanmu ayah. Ayah pura-pura dari anak-anakku. Apa yang kau pakai? Baju renang. Semua orang pun bisa melihat ini baju renang. Bajumu sobek. Kau mau pamer untuk siapa? Sobek. Di mana sobeknya? Di pinggangmu. Benar-benar sobek. Dan aku memakai baju renang sobek ini sambil menyombongkan diri di depan banyak orang. Memalukan sekali. Anak-anak ada di sini. Mungkin lain kali aku akan menyuruhnya memakai ini. Pakailah. Oke. Hei, hati-hati. 和你春天兜风，路边野餐，什么都浪漫。和你夏天躲雨，追着夜风，互相道晚安。 Lugo buka pintunya. Ini aku Yola. Bos Lugo, sepertinya aku harus bawa anak-anak pulang sekarang. Tidak usah. Bilang Yola, aku tidak punya waktu. Nona Yola, maaf, Bos Lugo sedang sibuk, tidak punya waktu. Luna, wanita itu, trik apa yang dia pakai sampai bisa main di rumah Lugo? Seperti dia benar-benar ayah mereka. Aku melihat semuanya. Yola, Luna ada di dalam kan? Bilang apa yang buat Bos Lugo sibuk. Yola, bagaimana kami bisa percaya padamu? Sepertinya Lugo dengan Luna keluarga yang sebenarnya. Jangan bilang kau itu wanita lain. Itu tidak benar, aku bukan wanita lain. Luna cuma asisten Lugo. Dia punya kerabat yang datang hari ini dan anak itu tidak berhenti menangis. Luna hanya datang untuk melihat anak itu. Aku adalah pacar asli dari Lugo. Aku tidak akan pernah membiarkan aku berurusan dengan bobok kotor. Oh, jadi begitu. Aku tahu itu. Bos Lugo benar-benar peduli padamu. Tidak mungkin Luna punya anak dari Bos Lugo. Apa Luna pantas? Anak-anak itu adalah anak dari seorang pria tua. Dia sudah berusia 60 atau 70 tahunan. Terakhir kali, ibuku melihat dengan mata kepalanya sendiri pria tua itu menjemputnya dengan mobil mewah. Sangat menjijikan, dia tidur dengan siapa saja. Wah, jangan takut Sasa, itu cuma kembang api yang cantik. 落在心海，哦，爱不知不觉渲染开来。 Bos Lugo, aku bukan anak kecil. Aku tahu. Aku tahu kau tidak takut. Tapi anak-anak kecil itu bersikap sangat jantan. Kalau aku diam saja, itu membuat aku terlihat lebih buruk dari anak kecil. Kakak indah sekali. Aku belum pernah melihat kembang api seindah ini. Paman Lugo pasti yang mengatur kembang api ini. Dia mencoba rebut hati Luna. Ayo sayang, waktunya tidur. Ayo, tidur dengan mamamu. Selamat malam, Paman. Selamat malam, Ayo pergi. Dennis. Iya, beritahu aku, mana yang lebih penting, cinta atau keluarga? Bos Lugo, aku belum pernah melihat Anda begitu peduli dengan seorang wanita sebelumnya. Bahkan kalau Nona Luna sudah punya anak, Anda masih sangat baik dengan anak-anaknya. Tapi kesehatan Tuan bisa menurun kapan saja. Anda bisa cari cinta lain. Tapi Anda cuma punya beberapa anggota keluarga yang Anda sayang. Dan Tuan cuma menyukai putri tertua keluarga Wirawan. Turunlah. Iya.
Sini Sasa. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Kau juga ya? Terima kasih, Paman. Iya, sama-sama. Bos Lugo, terima kasih sudah mengundang kami ke rumahmu. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Luna, kau kerja keras saja ke depan. Itu sudah cukup untukku. Tenang saja Bos Lugo, aku akan siap selalu membantumu, apapun dan kapanpun. Aku pergi dulu ya. Dah. Dah, Paman. Halo Nyonya Mona, Luna, kita sudah lama tidak bertemu. Kau bisa datang makan malam hari ini? Sekarang? Iya, bawa ketiga anakmu ke rumah utama keluarga Brasta. Kakeknya Lugo akhir-akhir ini keadaannya membaik. Kalau kau bawa anak-anak, rumah jadi lebih hidup. Mungkin kesehatannya bisa makin baik. Baik Nyonya Mona. Sayang, pakai baju kesukaan kalian. Mama mau ajak kalian main ke rumah utama. Yang mulia, kita akan pergi ke pesta pangeran ya? Selamat datang Nona Luna dan anak-anak. Wow, Mama, apa kita sedang ada di istana? Ini bagus sekali. Ini adalah rumah Paman Lugo. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan kakek dan neneknya. Jadi ini rumah Paman Lugo. Pantesan dia ganteng sekali. Paman Lugo itu pangeran yang tinggal di istana. Kau selalu saja membicarakan pangeran dan putri. Sasa, kau pasti sangat suka berimajinasi. Ayo. Nyonya Mona. Nyonya Mona, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dua anak ini mirip sekali dengan Lugo saat kecil. Ada apa ini? Apa ini hanya kebetulan? Nyonya Mona. Halo nenek cantik. Halo nenek cantik. Halo nenek cantik. Halo anak-anak. Nenek cantik, kau wangi sekali. Manis sekali bicaramu. Buyut sangat menyayangimu. Nyonya Mona, ini anak perempuanku yang paling kecil, namanya Sasa. Ini yang paling besar Seno, dan ini yang tengah Satria. Mereka semua lahir bulan September, jadi nama mereka semua pakai huruf S. Sasa, Seno, Satrio. Nama mereka bagus sekali. Ayo, masuk. Kakek ganteng. Kakek ganteng. Tuan, jangan terlalu bersemangat. Tarik nafas dalam-dalam. Aduh sayang, kau bisa sesenang ini cuma lihat anak kecil. Kalau kau lihat anak dari cucumu sendiri, mungkin kau bakal pingsan saking senangnya. Kakek ganteng, apa kau mau permen? Terlalu senang begini tidak baik. Kalian berdua cepat bantu Tuan kembali ke kamarnya. Kakek sebenarnya mau bicara apa? Aku tidak mengerti. Aduh, cicit-cicit kesayanganku. Aku ini buyut kalian. Aku mau main dengan mereka. Kalian main dulu di sana ya. Apa Lugo pernah melakukan hal ceroboh saat dia masih muda? Tidak, aku harus tanya padanya langsung. Nyonya Mona, apakah Tuan baik-baik saja? Kau duduk dulu sebentar, aku mau lihat keadaannya. Halo, Nek. Kenapa? Lugo, memangnya Nanda perlu alasan untuk menelpon cucunya? Tidak, Nek. Aku sedang kerja saja. Bagaimana kalau aku telepon balik nanti? Bukannya ini hari Minggu. Kau pulang untuk makan malam tidak? Nek, aku sedang sibuk sekali akhir-akhir ini. Hari ini tidak bisa pulang. Kalau begitu aku beritahu Luna saja kalau kau tidak jadi datang. Kita makan sendiri saja. Tunggu dulu. Nenek, tadi kau menyebut siapa? Aku mengundang Luna dan ketiga anaknya untuk makan malam di sini hari ini. Kalau kau tidak pulang, ya sudah kami makan sendiri saja. Aku tidak sibuk sekarang. Aku langsung pulang. Walaupun suamiku menyukai anak tertua dari keluarga Wirawan, aku jauh lebih suka pada si Luna. Dua anak laki-laki itu sangat mirip sekali dengan Lugo saat kecil. Andai saja mereka benar-benar anaknya Lugo. Gunting batu kertas, kena. Aku tidak tahu kenapa, Tuan masih marah-marah terus. Tidak ada yang bisa menenangkan dia. Aku mau lihat ke sana. Tuan Rudi, ada apa Tuan? Kau merasa tidak enak badan? Kakek ganteng, coba makan permen ini agar kau senang. Marah-marah itu tidak baik. Marah-marah itu tidak baik. Rasanya manis kan? Kalau sudah makan manis hati lebih enak.
Jangan marah lagi ya, kakek. Kakek, rambutmu di sini menempel ke atas. Kakek, pasti dulu waktu muda, kakek ganteng sekali. Kakek, bajumu harus dirapikan agar kelihatan makin keren. Cicit-cicit kesayanganku. Kalian lucu sekali semuanya. Tuan tidak marah lagi. Dia tersenyum. Iya, kita sudah mengurus dia lama sekali dan ini pertama kalinya aku melihat dia senyum. Tuan Rudy, ini minum air dulu. Sekarang sudah merasa lebih baik kan? Tadi katanya Tuan sedang marah besar. Sekarang tidak apa-apa, kau membuatku setengah mati. Tadi Tuan benar-benar kesal sampai melempar barang. Tapi sekarang sepertinya sudah tenang. Tuan memang sayang dengan anak kecil. Benar ya, semua orang punya harinya sendiri. Sayang, kau mau makan bersama kami kah? Aku tahu kenapa kau marah. Aku tidak membiarkan kamu keluar, makanya kau merasa kesal ya. Tidak ada satupun yang mengertiku. Satupun tidak ada. Kalian semua membuatku stres. Nyonya, Tuan Muda sudah pulang. Paman Lugo. Sasa, sini biar Paman Lugo gendong. Paman Lugo, kau sudah pulang? Buka mulutmu. Paman Lugo, rumahmu besar sekali seperti istana. Kalau Sasa suka, mulai sekarang Sasa tinggal di sini saja. Sebagus apapun ini bukan rumahku. Aku tetap suka rumahku bersama Mama Luna. Kalau Paman Lugo tinggal bersama Mama Luna bagaimana? Serius? Hore, ayo Paman. Ayo. Kakek, aku datang menengokmu. Sayang, ayo kita keluar dulu agar kakek istirahat. Ayo. Kakek, hari ini kakek kelihatan sehat sekali. Semoga sebentar lagi kakek bisa bicara ya. Dasar anak bodoh. Istri dan anakmu sudah di depan mata, tapi kau belum juga menikahinya supaya resmi. Luna ini, dia adalah asistenku, kek. 3 anak itu adalah anaknya. Kalau kakek suka dengan mereka, aku bisa minta dia untuk sering bawa kemari menemani. Kalau kau mau, aku punya anak sendiri buatmu. Tapi maaf ya, kek. Belakangan ini, aku sibuk bekerja sampai capek total. Aku tidak bisa bantu soal itu. Aku mau istirahat dulu. Dia ngomong apa saja supaya bisa ngeles dari urusan dia punya anak dengan Yola. Luna, ikut aku sebentar. Bos Lugo, kau mau apa? Kau mau apa? Menurutmu? Bos Lugo, jangan dekati aku. Kau kan sudah punya tunangan. Kalau kau makin dekat aku akan teriak. Nenek dan kakek bisa mendengarmu. Kau pikir aku mau berbuat apa? Dia memang ganteng sekali, tapi dia sudah jadi milik orang lain. Aku tidak akan menyentuhnya. Oleskan salep ini untuk. Kenapa di badanmu ada bercak merah sebesar itu? Kau alergi ya? Setiap kena air selalu begini. Terus, kenapa kau masih main air? Bermain bersama kami. Kau jangan berpikir yang aneh-aneh. Meskipun tubuhku bagus, kau tidak boleh nafsu melihatku. Nafsu melihatmu? Aku tidak tertarik pada pria. Lepaskan aku! Kau sudah punya 3 anak. Masa kau bilang tidak tertarik dengan pria? Katakan, siapa mantan suami? Tidak perlu ikut campur. Halo, ada apa? Bos Lugo, untuk pernikahanmu dengan Nona Yola minggu depan buat aula pestanya, kau mau gaya barat atau Tiongkok? Terserah. Hal-hal sepele begini, jangan tanya lagi. Dia sudah punya tunangan. Kenapa masih menggangguku? Dasar brengsek. Sasa, Satrio, Sena, Hene, mereka di mana? Sepertinya Luna ada urusan penting, jadi dia membawa anak-anak pulang. Baiklah. Lugo, sini. Nenek mau menanyakan sesuatu.
Ada apa nih? Lugo, apa kau pernah tidur dengan perempuan tanpa menggunakan pengaman? Tidak, Nek. Nenek jangan khawatir soal yang begitu. Aku hanya merasa Seno dan Satrio sangat mirip denganmu saat kecil. Kau tidak kepikiran dia bisa saja anakmu sendiri? Buat apa kau bengong? Mereka itu anak-anakmu. Kakek suka sekali dengan Yola. Kalau 3 anak itu benar darah dagingku, kakek mungkin bisa marah sampai sakit. Tidak begitu, Nek. Kau kebanyakan berpikir. 2 anak itu memang tampan, tapi mereka cuma anak kecil. Anak tampannya banyak yang mirip. Kau paling tahu urusanmu sendiri. Tapi jangan membuat perempuan hamil dan tidak bertanggung jawab. Membesarkan anak sendirian itu susah sekali. Kakek ada apa, Kek? Sayang, aku tidak akan bicara lagi. Aku menurut saja padamu, dia akan menikahi Yola. Tolong bantu, panggil ambulans. Bagaimana keadaannya? Kondisi Tuan kelihatannya tidak bagus. Lugo, jangan buat kakekmu tambah sedih lagi. Kakek sungguh tidak boleh emosi lagi. Maafkan aku, Kek. Semua ini salahku. Ada sesuatu yang bisa membuat Tuan senang sekarang? Minggu depan Lugo dan Yola akan menikah. Itu hal yang selalu Tuan pedulikan. Bagus sekali. Aku harap Tuan bisa cukup kuat untuk bangun lagi segera. Luna, aku minta maaf sekali. Kalau Sasa suka, mulai sekarang Sasa boleh tinggal di sini. Serius? Sebagus apapun ini bukan rumahku. Aku tetap suka rumahku bareng dengan Mama Luna. Kalau Paman Lugo tinggal bareng dengan Mama Luna bagaimana? Paman Lugo lama sekali membuat Mama Lulu. Saat dia benar-benar jadi ayah kita, mungkin aku sudah punya anak sendiri. Kita harus bantu dia. Mungkin Paman Lugo benar-benar papa kita. Betul, kita bisa tes DNA dengan Paman Lugo. Tes DNA itu apa? Kita cukup potong selai rambut Paman Lugo. Lalu kita bisa lakukan tes DNA. Ini cincin yang papa kasih ke mama sebagai tanda cintanya. Kalau Paman Lugo beneran papa kita, dia pasti akan mengenali cincin ini. Wah, kau anak jenius. Sasa, Satrio, kalian berdua cari Paman Lugo. Aku bakal jaga rumah di sini. Berjaga-jaga kalau mama pulang lebih cepat. Oke. Wah, mainan berlian gede sekali. Paman Lugo, Satrio dan aku akan ada di lantai bawah kantormu sebentar lagi. Kita perlu berbicara sesuatu. Halo, aku mau buat janji ketemu Bos Lugo. Anak siapa ini datang buat bikin onar? Dia sibuk main ke tempat lain. Sepertinya kita harus menunggu Paman Lugo datang turun menjemput kita. Ini file yang kau kerjakan seminggu ini. Kerjakan ulang. Kenapa dia belum balas? Apa Paman Lugo sibuk sekali hari ini? Kau keterlaluan. Kenapa mendorong dia? Minta maaf ke adikku sekarang. Minta maaf padamu. Aku tangan kanan Bos Lugo. Kalian pengganggu kecil. Pergi sana. Wanita kejam. Tunggu saja sampai Bos Lugo memecatmu. Kau bilang apa anak nakal? Jangan kira aku tidak akan memukul anak. Hati-hati atau kusobek mulutmu. Wanita jahat, tunggu saja. Masuklah. Bos Lugo, ini proposal yang aku kerjakan seminggu ini. Kau kerja keras seminggu ini dan cuma ini yang kau hasilkan? Pergi ke SDM. Maaf Bos Lugo, aku akan revisi. Tolong jangan pecat aku. Kau tidak kompeten, tidak perlu revisi. Keluar. Wanita kejam, tunggu saja sampai Bos Lugo memecatmu. Sebenarnya anak berandal siapa itu? Kenapa aku harus dipecat cuma karena bilang begitu? Kau bilang apa? Bos Lugo, ada 2 anak di lantai bawah yang membuat onar dan mengganggu kantor. Alasanku proposalku jelek karena mereka menggangguku. Anak-anak.
Itu Sasa. Bos Lugo, kau kenal dua anak itu? Mereka akan jadi anakku suatu hari nanti. Kau bilang mereka membuat onar. Dua anak itu ternyata anak Bos Lugo. Maaf Bos Lugo, tolong kasih aku kesempatan lagi. Kakak, bagaimana kau bisa tahu wanita jahat itu akan dipecat? Kau nebak saja. Waktu file-file wanita kejam itu jatuh ke lantai, aku sempat mengintip isinya. Dengan proposal yang sejelek itu, dia pikir Paman Lugo akan beneran membacanya. Aku bisa tulis proposal yang lebih baik dengan kakiku daripada yang dia buat. Wah, kakak kau hebat. Paman Lugo turun. Akhirnya kita ketemu Paman Lugo. Aku mau lakukan tes DNA sama Paman Lugo nanti. Terus kita bakal tahu kebenarannya. Tuhan tolong, semoga Paman Lugo benar-benar jadi papa kita. Aku hanya merasa Seno dan Satrio sangat mirip denganmu saat kecil. Kau tidak kepikiran kalau mereka anakmu sendiri? Aku penasaran kenapa Sasa menengokku. Semoga dia mau ikut tes DNA denganku. Halo, Kak, kau bilang apa? Ya sudah, dia mau menikah dengan wanita lain sebentar lagi. Paman Lugo pembohong. Dia sempat bilang mau jadi papa kita. Omongan laki-laki memang tidak bisa dipercaya. Ayo pulang saja, kita yang tidak mau dia. Sasa, Halo, orang yang Anda cari sedang tidak tersedia. mereka kemana? Aku sudah blok dia. Aku tidak mau bicara dengannya lagi. Dasar brengsek, bilang suka mama kita, Mama Luna, tapi malah menikah dengan perempuan lain. Nanti aku akan menghajarmu. Tidak apa-apa, Sasa, Satrio. Kita bertiga bisa menjaga mama dengan baik. Hei, cincin yang papa kasih ke mama kenapa tidak ada ya? Mungkin jatuh waktu di jalan pulang. Aku tahu jatuhnya di mana. Kita harus kembali ke grup Brasta untuk mencarinya. Sayang, kenapa kalian berdiri di depan pintu? Mau menyambut mama pulang ya? Iya, mama kami kangen. Bos Lugo yang antar mama pulang. Dia lagi parkir. Sepertinya Bos Lugo mau bicara sesuatu dengan mama. Mama, Bos Lugo membuat kami kecewa. Bisa katakan padanya supaya jangan masuk? Luna? Luna? Sayang, bukannya dulu kalian sangat suka dengan Paman Lugo? Sasa, kenapa? Kami tadinya mau minta Paman Lugo jadi papa kami, tapi dia malah mau menikah dengan wanita lain. Aku tidak mau bicara lagi dengan dia. Kami suka sekali dengan Paman Lugo, tapi dia membuat kami kecewa. Meskipun anak-anakku tidak pernah berbicara langsung, aku bersadar sebab mereka ingin punya ayah. Sasa? 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 Bisa bukakan pintu buat paman? Sasa? Kenapa Sasa dan yang lain mencariku? Halo Luna. Bos Lugo, 3 anakku suasana hatinya lagi buruk. Aku rencananya mau ambil cuti seminggu, ajak mereka jalan-jalan. Selamat atas pernikahannya, Bos Lugo. Bukan begitu, Luna. Tolong dengarkan dulu. Bos Lugo, terserah apapun keputusanmu itu. Bukan urusanku. Mama, maaf. Aku kehilangan cincin yang papa kasih untuk mama. Apa? Itu cuma pernikahan, tutup mata sebentar. Semuanya selesai. Coba katakan, kenapa setiap aku melihat Yola, aku benci dia? Aku tidak tahan 1 detik pun di dekat dia. Katakan, apa yang kakek lihat darinya? Kau bisa cerai kapan saja kan? Asal Lunamu mau tunggu beberapa tahun. Luna itu luar biasa. Kenapa dia harus nunggu aku? Aku punya hak apa?
kau mau kemana? Aku mau kembali ke kantor. Pelan-pelan, Mama, aku menemukan cincinnya. Ayo. Kalian kenapa di sini? Bukan urusanmu. Kau menikah saja sana. Aku membencimu. Aku membencimu. Aku membencimu. Bos Lugo, aku kesini untuk mengundurkan diri. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Tidak mengganggu satu sama lain. Luna, Mama, mulai sekarang Mama harus pakai cincin itu. Dengan begitu cincinnya tidak akan jatuh lagi. Mama, Papa pasti akan mencari kita. Iya, pasti. Bu, apa benar aku masuk keluarga Brasta? Rasanya tidak nyata sekali. Coba cubit aku deh. Rasanya aku seperti bermimpi. Anak bodoh, dengar ya. Kemarin rumah kita penuh dengan tamu kelas atas. Mereka bawa banyak hadiah. Meski dari luar semua orang bilang selamat, tapi di dalam hati mereka iri sekali. Mereka boleh saja iri dan dengki, Tapi tidak akan bisa jadi begini. Betul sekali. Anakku luar biasa. Dia bahkan bisa mendapatkan Lugo. ada apa? Bos Lugo. Kami penata gaya dan penata rias Anda hari ini. Hari ini hari pernikahan Anda. Diam kalian. Bos Lugo sudah siap belum? Asisten Doni, Bos Lugo masih tidur. Sekarang sudah jam 11. Pernikahan mulai jam 12. Kami tidak berani bangunkan dia. Takut dia marah. Pak Doni, ada apa? Bu Luna, bisa datang ke rumah Bos Lugo. Kami butuh bantuan. Mohon maaf, aku sudah keluar kerja. Apa? Kau sudah keluar kerja? Bu Luna, tolong bantu kami. Cuma Anda yang bisa bangunkan bos. Cuma Anda yang tidak akan dimarahi. Tapi kalau Nona Luna datang, bos tidak akan kabur dengan Nona Luna kan? Maaf, aku tidak bisa bantu. Kalau Lugo butuh sesuatu, biar dia datang cari aku sendiri. Mama, Paman Lugo mau menikah. Mama sedih juga ya. Aku? Kenapa aku harus sedih? Aku kira Mama juga suka sama Paman Lugo. Kalau aku suka, memangnya kenapa? Dia mau menikah dengan Yola. Dan aku tidak mau jadi orang ketiga. Tidak, Mama tidak suka Paman Lugo sama sekali. Bos Lugo, ayo pergi ke rumah sakit. Sekarang. Setengah jam tidak cukup, tamu-tamu sudah datang. Kau panik. Bagaimana kalau kau saja yang menikah? Ah? Bos Lugo. Wah, cantik sekali. Yola, selamat ya. Kau sebentar lagi resmi jadi Nyonya Lugo. Siapa sih Luna itu? Memangnya dia bisa berebut cowok denganmu? Yola, aku iri banget denganmu. Tapi, acaranya mulai setengah jam lagi. Aku dengar dari penata rias, kalau Bos Lugo masih tidur pulas. Jangan-jangan dia sudah tidak mau menikah lagi. Sembarangan. Lugo itu cinta mati denganku. Kalau tidak percaya, tunggu saja di acara pernikahan. Kau lihat saja. Aku tidak sabar mau lihat. Kakek, Pernikahannya mau mulai. Kenapa kau di sini? kakek. Kalau aku menikah dengan Yola, apa kakek cepat sadar? Lihat jantungnya berdetak makin cepat. Kakek kau kelihatan senang sekali. Kau harus segera ke tempat pernikahan. Aduh, detak jantung secepat itu tidak bagus. Pasti bakal terjadi sesuatu. Kakek, jangan terlalu semangat. Selama kakek baik-baik saja, aku akan lakukan apapun. Aku pergi dulu sekarang. Kalau kau tidak bisa bangun, aku menikmati saja. Sayang, kau sudah sadar? Ayo ke pernikahan. Apa Anda bersedia menikah dengan Yola?
dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam senang maupun susah. Apakah Anda akan mencintainya tanpa syarat hingga maut memisahkan kalian? Astaga, aku sebentar lagi akan jadi istrinya Lugo. Apa Anda bersedia menikah dengan Yola? Jadi kau yang merajut ini sendiri untukku? Kalau kau pikir rajutanku jelek, aku bisa belikan yang baru untukmu. Aku suka sekali. Bos Lugo, jangan bilang kau mau memaksaku, karena aku pernah menyuruhmu pura-pura jadi ayah anak-anakku. Hei, hati-hati. 熟悉的阳光把记忆物褪色，七月的风怀揣温热我，像狐狸身。 Lugo, Lugo, cepat bilang iya. Maaf. Lugo mau kemana? Ini pernikahan kita. Lugo, ini pernikahan yang disiapkan oleh kakek. Lugo. Kakek sudah sadar? Lugo, kakek sudah datang ke pernikahan kita, kau tidak perlu pergi. Pergi kau. Terima kasih kakek. Lugo! Kenapa kau biarkan dia pergi? Kau diam saja. Apa yang sudah kubilang? Yola itu anak dari selingkuhan. Lugo sendiri bilang dia tidak mencintainya. Dulu Yola sombong sekali. Ternyata hanya perempuan tidak tahu malu yang memaksakan diri pada Lugo. Lugo kembali ke sini! Mama, kita mau kemana? Luna, Kenapa kau di sini? Paman Lugo, apa kau kabur dari pernikahanmu? Luna, aku cinta padamu. Apa kau mau menikah denganku? Paman Lugo akhirnya mengaku. Lugo, sebenarnya aku berbohong padamu. Papa dari anak-anak ini belum meninggal. Dan mereka selama ini ingin sekali menemui ayah kandung mereka. Mama, Paman Lugo baik sekali pada Mama. Kita tukar saja dia jadi papa kita. Kami mendukung Mama dengan penuh. Luna, apa cincin ini adalah milikmu? Iya, ini cincin yang 6 tahun lalu diberikan oleh ayah kandung mereka. Akhirnya aku menemukan. Kau yang memberiku cincin ini. 6 tahun aku mencarimu. Akhirnya aku menemukan. But I remember how I made it through, and I thought it was cruel before. Then I miss him too. Papa dan Mama berciuman.